Damian menarik koper kecil mereka memasuki rumah istrinya, di mana di depan pintu sudah ada musuh bebuyutan yang menunggu. Lama banget Sya di jalan. Iya mas, macet soalnya. Ucap Hasya, menyalimi tangan Daniel, membuat Damian yang belum 5 menit sampai sudah mandi keringat karena emosi. Ayo masuk, mas sudah siapkan makanan. Padahal Hasya bisa masakin mas. Mas juga maunya gitu, tapi males harus adu mulut sama bawahan kamu. Nyindir gue lo, kata Damian, berdecak pinggang begitu pintu ditutup kembali oleh Daniel. Ngapain saya susah payah menyindir kamu, kalimat saya tadi memang tujuan untuk kamu. Wah gila, sekarang main terang-terangan mentang-mentang jadi mantan. Sayang, rengeknya pada Hasya. Mas Daniel, Damian. Kalian jangan mulai, akur dulu, bentar-bentar mau saling adu mulut sama otot terus. Daniel tersenyum miring, dengan jelas mengejek Damian yang tidak berani berkutik kalau Hasya yang berbicara. Takut istri, kasihan banget. Jelas, gue pria sejati. Emang kayak lo, letoy gitu, makanya baru umur sekarang bisa nikah. Masih aja dibahas, apa nggak lelah? Yang denger aja udah lelah, iya kan guys? Saya menikah setelah mempersiapkan semuanya, memangnya kamu manja dan hanya mengandalkan harta orang tua. Itu gunanya gue punya warisan banyak sampai 7 turunan gak habis, bayi miskin. Percayalah, meski dihina begitu tidak ada yang tersinggung. Karena mereka memang hanya ingin saling memanaskan suasana saja. Bajingan, gumam Daniel, menendang angin dan berharap anginnya adalah Damian. Hasya sendiri, dia sudah di dapur. Mempersiapkan alat makan karena makanan sudah masak. Sayang, panggil Damian, mencium pipi istrinya yang terlihat sibuk. Baru kemarin kita ke dokter dan bilang kamu jangan stres ataupun kelelahan. Aku cuma siapin alat makan doang kok, kamu kok ngomongnya gitu sih? Hasya membalas ciuman Damian, tapi hanya bisa sebatas dada karena tahu sendirilah bagaimana perbedaan tinggi mereka yang seperti tiang listrik dan rumput liar. Panggilin Mas Daniel, kita makan siang sekarang. Damian mengangguk, tapi lebih dulu dia menaruh koper mereka di kamar Hasya yang selalu rapi karena Daniel rutin membersihkannya. Makan, ucap Damian, tapi dengan cara yang super sopan. Mau tahu gimana? Iya, dengan cara menendang punggung Daniel yang entah mengambil apa di bawah meja televisi. Kurang ajar, Damian, teriaknya, memenuhi seisi rumah. Setelah makan, maka terbitlah menjadi seorang pemain film yang harus berperan baik di film yang dia mainkan. Lo gila, mana tahu gue bacaannya. Ini kita beda agama Sat. Ucapnya, menolak Daniel yang memohon padanya. Hasya datang membawa cemilan, seperti biasa dia tidak menanggapi pertengkaran mereka karena sudah bosan menjadi penengah. Jadi biarkan saja, mau bagaimana tingkahnya asal oksigen di bumi masih lancar. Nggak gitu, bodoh banget, ucap Daniel. Iya lo nya juga bodoh, ini nikahan Islam sementara gue Kristen. Yang nggak ngotak lo. Balas Damian tidak mau kalah adu bacot. Kan kamu hanya perlu menjabat tangan saya, jabat biasa bukan kayak orang mau adu panco. Kan lo yang arahin, gimana sih? Kesal Damian, urat lehernya sampai terlihat karena menghadapi Daniel. Ah udahlah males gue, nggak asik lo. Ayolah, tunjukin bakti kamu sama kakak ipar. Rayu Daniel. Cemen banget, baru dimintai bantuan sedikit sudah baperan kamu. Damian gila sih lama-lama. Udah, sini. Cepetan, lo juga contohinnya yang bagus dong. Ya begitulah, setiap bertemu pasti selalu ramai seperti ini. Padahal hanya 2 orang tapi mengalahkan 1 kabupaten sibuknya.
Hari yang ditunggu tiba, hari pernikahan kakak satu-satunya. Hasya sudah ada di rumahnya pagi-pagi sekali, membuat Damian yang belum puas kelonan sudah merengek seperti anak kecil. Sebentar dulu, aku harus cek semua barang seserahan sama mas kawinnya. Ucap Hasya, seperti merasa ketempelan karena Damian yang terus mengikutinya. Setiap langkah, bagaimana tidak frustasi Hasya? Itu udah benar semua sayang. Katanya, kembali merengek seperti balita. Hasya menghela napas, akadnya memang tinggal 2 jam lagi. Tapi ini hari besar, dia tidak mau ada yang ketinggalan. Karena Daniel juga lelah, sedari tadi malam dia tidak tidur karena gugup. Bahkan berulang kali mencoba untuk berjabat tangan dengan penghulu, tentu penghulunya adalah Damian yang harus berperan baik. Malam kemarin pun sebagai malam terakhir Hasya melakukan peran terbaiknya sebagai adik, karena tugas itu akan digantikan oleh istri Daniel nanti yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri. Sayang, dari kemarin malam loh kamu cuekin aku. Aku kan juga butuh perhatian, mau dimanja, dipuk-puk sama kamu. Hasya pasrah, tidak dituruti maka pekerjaannya tidak akan selesai. Iya udah ayo, tapi sebentar ya. Aku harus cek lagi semua ini. Itu udah lengkap, kamu cek 2 hari sebelumnya. Hasya tersenyum manis, mengusap wajah memelas Damian yang meski cemberut tapi tampannya tidak berkurang sama sekali. Kamu jahat ah. Hasya menarik tangan suaminya yang sudah berkata ngawur ini untuk kembali ke kamar. Dirinya harus membuat Damian diam dulu baru bisa melakukan pekerjaannya yang tertunda. Mengunci pintu kamar, Hasya berjalan menuju ranjang. Kesini sayang. Ucap Hasya, menepuk ranjang di sebelahnya agar Damian ikut bergabung dengannya. Damian langsung cerah, pria ini memang terkesan seperti lelaki murahan. Tapi Damian hanya murahan saat bersama Hasya ya. Kamu dari kemarin ribut banget, ngerengek mulu kayak bayi. Sayang, boleh kan? Tanyanya, meminta izin. Setelahnya kamu mandi ya, aku bakalan siapin bajunya. Kamu jangan bertingkah nanti di sana, jangan ribut juga sama pengantinnya. Nasihat Hasya, entah didengar atau tidak yang pasti dia hanya menikmati aksinya. Aku bukan gak sayang kamu, tapi ini hari besar untuk Mas Daniel. Kita hargai dulu, nanti kalau acaranya selesai kamu bebas mau kayak gimana. Mengusap pipi Damian yang kembung, Hasya tersenyum manis. Beberapa bulan ke depan, bukan 1 bayi lagi yang harus dia momong tapi 2 bayi. Yang 1 bayi beneran dan satunya lagi bayi jadi-jadian. Sementara itu, di kamar sebelah, Daniel bolak-balik menatap cermin full di depannya. Dia belajar cara mengontrol wajahnya agar tidak terlihat konyol nanti, kan bahaya kalau sampai mertuanya melihat kebodohannya hanya karena gugup. Duh, gue deg-degan, ucapnya. Pa, Ma, bantuin Daniel supaya acaranya lancar sampai selesai. Kemarin, sebelum akad hari ini, Hasya dan Damian datang ke makam. Karena Daniel tidak bisa keluar rumah jadilah mereka menggunakan kecanggihan teknologi yaitu video call untuk Daniel agar bisa berziarah ke makam kedua orang tua mereka. Meski menyesakkan karena hanya bisa lewat 1 panggilan video saja, namun Daniel tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dirinya dilarang keluar. Kata orang, saat hari-hari besar dan penting selalu terjadi kejadian aneh. Mungkin itu alasan kenapa dari pihak keluarga Dinda menyuruhnya untuk diam di rumah saja, dan rajin mengontrol untuk bertamu dan melihatnya setiap 1 kali 3 hari. Tapi Daniel berjanji, setelah semua ini selesai, dia dan Dinda akan datang ke makam untuk menyapa orang tua mereka dengan benar. Bismillah, ya Allah. Saya memang baru mengenal Islam, namun Engkau Maha tahu seperti apa gugupnya hamba sekarang. Lancarkanlah ya Allah. Doanya.
Damian terdiam di pintu kamar yang terbuka. Rasanya seperti dia yang akan menikah hari ini bukan Daniel. Dibalut kebaya ungu, serta riasan tipisnya namun fresh. Istrinya terlihat sangat cantik seperti bunga yang mekar saat hari baru menjelang pagi. Bagaimana? Tidak berlebihan kan? Make up-nya tidak dempul kan? Why is there an angel here? Hasya tertawa, berdiri dari duduknya dan merapikan kembali make up mahal yang Damian belikan namun sangat jarang Hasya gunakan. Apa kita menikah lagi? Dengan adat khas Indonesia? Tanya Damian, tiba-tiba saja dirinya ingin melangsungkan pernikahan lagi. Jangan ngaco kamu, aku udah hamil 6 bulan. Perutnya aja kelihatan nih. Kekeh Hasya. Damian menunduk, bertumpu pada lututnya. Mencium perut istrinya yang berisikan anak mereka di dalam sana. Nggak sesakan sayang? Hasya menggeleng, bahan kebayanya begitu nyaman. Meski terlihat sesak, tapi aslinya tidak sama sekali. Sebelum kita pergi, aku mau kamu pakai ini. Bukan Damian namanya kalau tidak melakukan sesuatu yang akan membuatnya selalu terkesima. Liontin yang aku pesan 3 bulan lalu, maaf sedikit lama karena memang batu untuk mata liontin ini susah didapat. Hasya berbalik, menatap pantulan dirinya di kaca meja rias. Liontin ini cantik sekali, berwarna ungu senada dengan kebayanya. Kenapa bisa begitu pas? Kamu beli di mana? Swiss. Hasya langsung mendonggak, menatap kaget pada kejujuran suaminya yang kaya ini. Jangan bilang harganya mahal. Damian menggeleng cepat, tidak mahal, sumpah. 1 juta? Tebak Hasya. Damian tertawa, yah, sekitar 3.000 dolar. Enteng sekali bilang seperti itu, andai itu rupiah. Hasya rasanya selalu merasa migran karena harga-harga barang yang ia pakai. Tidak mahal kan? Tanyanya, rasa ingin menempeleng sangatlah besar. Ayo. Interupsi tetangga yang memang kebetulan ikut dalam akad Daniel hari ini. Semua tetangga mereka begitu antusias, sampai mereka sendiri membelikan hadiah untuk mantan baru ini. Terkenal sopan dan tidak pernah aneh-aneh, seringkali dulu Daniel dimintai menikah dengan anak mereka. Tapi Daniel selalu menolak, dan buah manis penolakannya adalah menikah dengan sahabat adiknya sendiri. Karena perjalanan yang memang membutuhkan waktu pastinya, tahu sendirilah bagaimana Jakarta. Sekitar 10 mobil mengiring mereka. Paling depan adalah mobil milik Damian dan Hasya, lalu pengantinnya dan diikuti para tetangga di belakang. Soal keamanan, serahkan semuanya pada Damian. Demi membuat istrinya tidak khawatir, dia rela melakukan banyak hal meski sebenarnya kurang ikhlas karena yang dia bantu adalah sisok tahu. Kok aku yang deg-degan ya? Tanya Hasya. Jangan terlalu gugup, takutnya perut kamu kram sayang. Kamu gugup juga nggak dulu pas kita menikah? Tanya Hasya, mengabaikan nasihat suaminya. Damian berdehem, diakui malu tapi kalau tidak diakui takut perang dunia ketiga. Ah pasti kamu biasa aja, udah biasa soalnya di tengah keramaian dilihatin banyak orang. Ucapnya, padahal belum juga Damian membuat mulut untuk menjawab. Aku hampir nangis, lebih tepatnya menahan untuk nggak nangis. Hasya tahu, sebesar apa gengsi Damian. Ibaratnya, gengsinya lebih besar daripada tinggi badannya. Tapi aku nggak lihat tuh. Ih sayang, malu dong. Apalagi tuh si Daniel, bisa diejek 7 turunan aku sama dia. Jangan gitu, kamu mah. Ucap Hasya. Ya maaf, mulut aku udah nggak bisa manggil dengan nama lain selain Daniel. Hasya menghela napas. Kapan dua pria kesayangannya ini akan akur? Setidaknya mengobrol normal saja, itu sudah sangat cukup untuk Hasya.
Terserah kamu aja, yang penting jangan bikin ribut nanti. Aku nggak mau Mas Daniel dicap jelek, imbasnya juga ke kita. Iya sayang iya, aku paham kok. Palingan cuma bikin Dinda nangis sedikit. Nah loh, nanti ngamuk istrimu Damian. Duduk berdampingan, Daniel dan Dinda tidak berani saling menatap. Apa ini yang dinamakan malu-malu kucing? Siap? Tanya Bapak Penghulu. Daniel mengangguk mengerti, berjabat tangan dengan Babe yang terlihat gagah dengan peci ala Betawinya. Baik, kita akan memulai akadnya, ucap Bapak Penghulu. Jangan salah, yang menonton hampir satu kampung. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu, putriku Dinda Kanya Dewi dengan mahar emas 100 gram dan uang sebesar 100 juta dibayar tunai. Ucap Babe, menyentak tangan Daniel. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan, dan saya rela dengan hal itu. Dan semoga Allah selalu memberikan anugerah, dibayar tunai. Ucap Daniel, dengan sekali tarikan napas. Sah. Ucap Bapak Penghulu. Alhamdulillah. Ucap para saksi dengan serentak. Yes. Yes, yes, teriak Dinda, mengagetkan mereka yang baru saja mengatakan sah. Lo lihat kan semua, gue nikah sama Cruz sendiri. Teriaknya bahagia. Daniel menganga, setelahnya menahan geli dengan tingkah istrinya yang menggemaskan. Jangan ditanya malu Babe dan enyaknya, anak mereka seperti tidak punya urat malu berteriak seperti itu. Fix sih. Trending topik sekampung karena tingkah Dinda di akad pernikahan. Kembali duduk dengan tenang, Dinda tidak bisa menahan senyuman yang bisa selebar mulut Falak. Salim Din, doa bukan teriak bikin malu. Ucap Babe. Daniel memberikan tangannya, Dinda lantas segera menyalimi tangan suaminya. Duh deg-degan banget ini mah. Daniel sedikit menunduk, mencium kening istrinya membuat tidak bisa menahan diri, tapi ditatap tajam Babenya sebagai peringatan. Hasya yang melihatnya menahan tawa, dan Damian di sampingnya yang mulai julid. Akhirnya akad pernikahan Daniel dan Dinda berjalan dengan mulus meski tadi sedikit drama dan sekarang tinggal makan malam deh. Hasya tersenyum senang sementara Damian, seperti biasa selalu menampakkan wajah datarnya. Dan sekarang, karena akad sudah selesai makan dilanjutkan dengan pesta kecil-kecilan dari keluarga Dinda. Pesta yang dipersiapkan Daniel akan dilangsungkan besok, karena waktu yang memang tidak sempat jika dilakukan saat akad seperti sekarang. Damian menatap dari jauh, dengan makanan tentunya. Yang kalau kata orang, dia sedang kondangan. Kenapa sayang? Tanya Damian, melepaskan piring makanan yang masih tersisa banyak karena dia hanya makan sedikit. Babynya nendang. Bisik Hasya, menahan sakit saat merasakan tendangan bayi mereka. Damian melebarkan netranya, menatap sekeliling yang ramai. Kamu mau kita ke mobil aja? Enggak, apa kata keluarga Dinda nanti lihat kita ke mobil saat acaranya masih berlangsung? Benar juga, tempat seperti ini banyak sekali yang bergosip. Dari baru datang sampai sekarang pun, Damian dan Hasya sering ditanya-tanya soal seberapa kaya si outfitnya. Aku elus ya. Izinnya. Damian mengelus lembut perut Hasya, terdiam sebentar merasakan tendangan dari perut istrinya, rasa bahagia membuncah, merasakan kalau ternyata kecebong mereka begitu aktif. Sakit banget. Hasya menggeleng, kayaknya kangen kamu, makanya dia langsung tenang pas kamu elus. Damian tersenyum manis, dia menahan diri untuk tidak mencium istrinya di tengah keramaian orang kondangan. Setelah pulang kita periksa ke dokter ya? Hasya mengangguk, tersenyum juga karena melihat Damian yang sangat gembira perihal perkembangan anak mereka. Kamu keringetan gini. Dengan telaten, Hasya mengusap keringat yang berada di sepanjang kening suaminya.
Maklum guys, Damian gak pernah kondangan ala rakyat biasa. Soalnya dia kondangan selalu di hotel berbintang. Makanan kamu? Tanya Hasya, melihat makanan suaminya yang masih tersisa banyak. Gak bisa aku makan, jawab Damian jujur. Hasya menghela napas, mengerti dengan keadaan suaminya yang hidup terlalu bersih sejak masih dalam kandungan. Aku mau makan makanan manis, di sana ada es krim. Gak boleh sayang, mereka pakai bahan dengan kualitas yang gak premium. Mulai sekarang harus dijaga makanan kamu, sekarang tubuh kamu ada yang lain yang ikut makan. Mulai deh mulai. Hasya cemberut, melihat stand es krim yang dikerumuni anak-anak. Terlihat sangat segar, apalagi di cuaca panas kondangan seperti ini.